Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai penyakit ginjal dan layanan cuci darah yang ada di Bengkulu. Seperti kita ketahui ya, sakit ginjal dan juga cuci darah setiap seminggu 2 kali ini sepertinya menjadi viral beberapa waktu lalu karena banyak sekali anak-anak yang mengalaminya. Nah ini akan kita bahas bersama seperti apa itu penyakit ginjal dan juga seputar layanan cuci darah yang ada di Bengkulu. Spesial sekali pemirsa, hari ini sudah hadir bersama dengan saya, dokter umum. Itu langsung saja kita sapa yang pertama, Dokter Elsa. Halo dokter. Halo Julia. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, cantik sekali. Perjalanan aman, lancar? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman ya. Nah dokter Elsa dan juga pemirsa, hari ini bertambah spesial nih karena ada dokter spesial nih. Langsung saja mungkin karena ini spesial, boleh dokter Elsa silahkan diperkenalkan. Ya, selamat pagi dok. Selamat pagi. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sibuk dok? Ya, seperti biasa. Seperti biasa ya dok ya, dan keseharian dokter ya. Terima kasih banyak dok sudah hadir di tengah kami yang akan mengedukasi tentang ginjal hipertensi hari ini ya dokter ya. Sama-sama. Mungkin dokter boleh perkenalan sedikit dok tentang spesialisnya atau mungkin tugasnya atau praktek dokter di mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Herleni Kartika, spesialis penyakit dalam atau kita kenal dengan internis. Kemudian saya juga subspesialis ginjal hipertensi. Di Bengkulu saya berpraktek sebagai ASN di Rumah Sakit Arga Makmur Bengkulu Utara dan juga di Rumah Sakit Kota pada sorenya, hari Selasa dan Rabu di Rumah Sakit Harapan dan Doa. Wah luar biasa sekali ya ini dokter Elsa ya. Ada dua tempat ya, Bengkulu Utara sama Kota Bengkulu. Iya betul. Luar biasa, terima kasih sekali lagi dokter sudah Sama-sama. hadir. Nah hari ini kita akan membahas mengenai penyakit ginjal. Ini yang bahkan sampai hari ini masih saja sering diperbincangkan dokter. Semakin marak diperbincangkan karena ini terjadi banyak pada kalangan anak-anak bahkan dokter yang biasanya mereka itu cuci darah seminggu 2 kali. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit apa itu sebenarnya penyakit ginjal dan apa yang menyebabkan, sedikit saja sebagai pembuka. Silakan dokter. Makasih Mbak Julia. Jadi penyakit ginjal itu adalah penyakit yang menyerang organ ginjal. Kemudian dia sifatnya berdasarkan kejadian bisa bersifat akut atau mendadak dan juga bisa bersifat kronik ya. Jadi biasanya terjadi penurunan fungsi dari ginjalnya, juga bisa disertai juga gangguan atau perubahan dari bentuk ginjal itu sendiri. Pada kondisi yang akut yang seperti saya jelaskan tadi, biasanya dia bisa kembali sempurna atau bisa sembuh sempurna atau reversibel. Tetapi pada penyakit ginjal kronik dia menetap bersifat menahun. Itulah yang biasanya berakhir dengan dialisis atau cuci darah gitu. Nah ini juga sebagai tambahan informasi yang Julia tahu itu kalau ada logonya itu ginjal tuh kanan di bawah, kiri di atas gini. begitu ya. Iya. Nah itu artinya ginjal manusia itu memang ada 2 ya. Betul. Nah biasanya kan kalau diangkat 1 misalnya masih tetap bisa hidup dengan sebagaimana mestinya kan dengan 1 ginjal. Betul. Ya dok ya. Iya. Baik, tapi kalau bisa ya jangan sampai dilepas ya dok ya. Semoga sehat-sehat selalu. Nah ini semakin menarik, langsung saja tidak sabar sekali nih mendengarkan dan juga menyimak paparan dari dokter. Silakan dokter. Oke ya, kita langsung ya. Ya. Oke, jadi kita refreshing atau membahas sedikit tentang penyakit ginjal yang dalam hal ini adalah penyakit ginjal yang menahun tadi ya, atau kronik, dan juga yang penting adalah pencegahan ya. Jadi memang nggak jalan nih. Di bawah dok? Bisa dibantu Iya. pointernya? Bisa dok? Macet. Mungkin boleh dibantu ya. Oke, mungkin bisa dibantu pointernya. Ya, slide.
Jadi tadi seperti dibicarakan oleh Mbak Julia, memang ginjal kita tuh sebetulnya ada dua. Kalau tadi kita logo kita begini, karena memang posisi ginjal itu kanan dan kiri itu memang tidak sejajar, dimana yang kanan letaknya lebih bawah karena kita ada organ liver ya Dokter Elsa, atau hati. Jadi karena ada organ hati di sebelah kanan, maka ginjal itu terletak di belakang, dia posisinya memang lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Dan ukurannya sebetulnya hanya sebesar kepalan tangan manusia ya. Jadi kalau anak kecil ya memang lebih kecil ukurannya. Kemudian dia juga mempunyai beberapa fungsi. Organ ginjal itu antara lain yang kita tahu fungsi ekskresi atau mengeluarkan air seni atau air kencing, kemudian fungsi penyerapan zat-zat yang masih penting. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, tidak semuanya itu sudah melewati usus misalnya ya. Kita masih ada absorpsi atau penyerapan untuk digunakan kembali di tubuh kita. Nah, pada ginjal juga ada fungsi absorpsi atau penyerapan kembali elektrolit ya. Kemudian dia juga fungsinya menyaring. Nah, ini yang penting, fungsi penyaringan atau membuang racun, di mana kalau ginjalnya terganggu ya, mengalami gangguan, maka racun yang harusnya dikeluarkan itu menjadi menumpuk di dalam tubuh sehingga menimbulkan gejala mual, pusing dan sebagainya, sehingga pada pasien-pasien yang berat dan kronis memerlukan tindakan dialisis atau cuci darah gitu. Baik. Jadi sebetulnya di sini ada gambar organ ginjalnya nih, bisa di share slide berikutnya. Mungkin bisa saya cek. Tapi dokter, kalau cerita-cerita sedikit ini mengenai pasien ginjal yang pernah dokter alami nih. Di awal mungkin bisa cerita sedikit dokter, apa yang teringat betul dan apa yang sebetulnya harus dihindari pembelajaran yang didapat dari para pasien ginjal, penyakit ginjal ini dokter? Ya benar, jadi memang tadi kita sempat singgung banyak pada anak-anak ya atau usia muda. Memang trennya akhir-akhir ini penyakit ginjal kronik terutama yang menjalani sampai cuci darah rutin itu terjadi pada usia yang relatif makin kesini itu makin muda. Dokter-dokter anak, saya sebetulnya tidak menangani pasien anak-anak ya karena saya dokter penyakit dalam. Namun ada beberapa waktu lalu gangguan ginjal akut ya yang disebabkan oleh kandungan zat yang tidak baik pada obat-obat sirup itu ya, itu mengganggu ginjal. Kemudian yang juga menyebabkan adalah konsumsi minuman kemasan. Minuman kemasan, kemudian makanan-makanan tinggi zat natrium. Kita tahu kita sekarang dikelilingi oleh makanan-makanan berpengawet. Iya betul. Kemudian makanan-makanan tinggi kandungan natrium atau zat garam ya, jadi olahan ya seperti daging-daging olahan, nugget ya, bakso, sosis gitu ya. Apabila dikonsumsi rutin terlalu sering itu akan menjadi faktor resiko menyebabkan hipertensi pada usia muda. Jadi makanan cepat saji juga berpotensi ya dok ya? Betul, karena dia mengandung garam yang tinggi. Karena berpengawet ya, makanan olahan itu walaupun rasanya mungkin tidak asin, tetapi dia menggunakan zat natrium, misalnya natrium benzoat ya, yang digunakan sebagai perasa atau pengawet pada makanan-makanan olahan. Kandungan natrium itu yang dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan resiko terjadinya hipertensi lebih awal. Iya. Belum lagi kalau dia obes atau kegemukan atau dengan pola hidup yang mager ya, dewasa ini kan kita semua dunia dalam genggaman, dalam tangan, handphone ya. Iya dok. Jadi makanan bisa datang dengan kita hanya pencet-pencet saja, nggak usah masak gitu. Jadi kalau istilah kedokteran itu adalah gaya hidup sedentary atau sedentary lifestyle, atau kalau istilah anak-anak sekarang itu mager atau malas gerak. Malas gerak. Jadi kondisi makanan tinggi garam, obesitas, kemudian olahraga yang kurang atau mager itu meningkatkan risiko hipertensi, sehingga lama-lama menjadi faktor pencetus terjadinya penyakit ginjal kronik di usia muda. Gitu. Luar biasa. Nah ini pesan penting sekali, kesannya remeh sekali ya dokter, tapi ini penting. Jadi untuk Julia dan juga pemirsa di rumah, jangan malas gerak lagi atau mager lagi setelah ini ya. Nah dokter, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.